Nah, lalu setelah itu setiap 1 minggu sekali kita berikan pakan tambahan ya. Dan pakan tambahan inilah yang jarang sekali diketahui oleh para kicau mania teman-teman, yaitu halo sahabat kicau mania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara mengatasi burung sirtu yang drop mental nih. Karena burung sirtu ini walaupun burung petarung, namun di sisi lain burung ini sama seperti burung petarung yang lainnya ya. Dia juga sudah pasti ada kalanya mengalami drop mental teman-teman. Atau bisa juga dikatakan kalah mental ya. Dan hal ini terjadi biasanya setelah dilombakan atau setelah di track teman-teman. Kalau misalnya hanya dari jarak jauh saling bersaut-sautan aja, hal itu nggak akan mengalami sampai drop mental ya. Cuma yang sering terjadi drop mental ini setelah di track atau setelah dilombakan. Itu yang sering terjadi teman-teman. Dan untuk ciri-ciri burung sirtu yang mengalami drop mental ini biasanya dia lebih cenderung jarang bunyi ya. Walaupun biasanya dia selalu bunyi harian, namun pada saat dia drop mental, dia akan lebih cenderung jarang bunyi teman-teman. Ya walaupun dia sesekali bunyi, namun suaranya akan pelan ya. Berbeda dengan kicauan sebelum dia mengalami drop mental teman-teman. Nah jadi seperti itu ciri-cirinya ya. Dan di video kali ini saya akan berbagi tipsnya supaya burung sirtu yang teman-teman pelihara bisa tarung lagi teman-teman. Dan cara ini langsung saya ambil dari pengalaman pribadi saya ya, dalam mengatasi burung sirtu yang sedang mengalami drop mental teman-teman. Nah, untuk langkah yang pertama cara mengatasi burung sirtu yang drop mental ini, pertama kita asingkan dulu ya. Kita jauhkan burung sirtu ini dari burung sirtu yang lainnya teman-teman. Usahakan untuk burung sirtu yang sedang mengalami drop mental ini sementara waktu jangan sampai mendengar suara burung sirtu yang lainnya dulu teman-teman. Selama 2 minggu ya. Dan selama 2 minggu ini usahakan jangan dimandikan. Tapi kalau misalnya dia mandi sendiri di cepuk ya nggak masalah ya. Yang penting jangan dimandikan semprot dulu teman-teman. Terus di samping itu untuk penjemurannya usahakan rutin kita lakukan setiap hari selama 1 jam ya. Tujuannya supaya burung sirtu ini hawa panasnya bisa menaikkan birahi dan emosinya lagi teman-teman. Karena penjemuran ini adalah salah satu tips untuk memaksimalkan birahi yang turun dan emosi yang turun ya. Makanya untuk burung sirtu yang drop mental ini usahakan kita asingkan dulu. Terus untuk penjemurannya kita lakukan rutin setiap hari, namun tanpa adanya pemandian teman-teman. Nah lalu sekarang kita beralih ke pola pakannya nih. Nah untuk burung sirtu yang kalah mental atau drop mental ini usahakan selama 2 minggu diasingkan. Untuk pakan jangkrik dan ulat hongkongnya kita banyakin teman-teman. Untuk porsi jangkriknya kita berikan 7 ekor dan untuk ulat hongkongnya kita berikan 20 ekor teman-teman. Nah untuk pola pakan ini kita berikan pagi dan sore ya, supaya burung sirtu ini emosi dan birahinya benar-benar cepat naik teman-teman. Syukur-syukur kalau di siang harinya kita berikan kroto ya, itu akan jauh lebih bagus teman-teman. Nah untuk cara main pemberian pakan ini kita berikan setelah penjemuran aja ya. Karena ini yang biasa saya lakukan untuk mengatasi burung sirtu yang kalah mental. Lalu untuk di sore harinya juga kita berikan setelah penjemuran teman-teman. Jadi jam 4 sore kita jamur sampai jam 5, terus jam 5 nya baru kita berikan 7 ekor jangkrik dan 20 ekor ulat hongkong ya. Biasanya kalau birahi dan emosinya sudah naik bisa ditandai dengan adanya bulu halus yang jatuh teman-teman. Dan kalau misalnya sudah ada bulu halus yang jatuh, baru ulat hongkongnya untuk di sore hari ini nggak usah teman-teman. Jadi kalau udah ada bulu halus yang jatuh, maka pemberian pakannya pagi jangkrik 7 ekor dan ulat hongkong 20 ekor. Terus untuk di sore harinya jangkrik 7 ekor dan untuk ulat hongkongnya nggak usah ya. Jadi seperti itu cara main pakannya teman-teman.
Nah, lalu setelah itu setiap 1 minggu sekali kita berikan pakan tambahan ya. Dan pakan tambahan inilah yang jarang sekali diketahui oleh para kicau mania teman-teman, yaitu kelabang. Nah, untuk kelabang ini awas ya, kita cukup hanya memberikannya 1 minggu 1 kali aja teman-teman. Dan untuk cara pemberiannya juga usahakan kita potong-potong dan kita buang bagian kepalanya ya. Karena di bagian kepala kelabang itu tersimpan racunnya teman-teman. Makanya saran dari saya untuk pemberian kelabangnya kita buang bagian kepalanya ya, biar aman teman-teman. Jadi selama 2 minggu ini, selama burung sirtu ini diasingkan, maka untuk pemberian kelabangnya kita lakukan 1 minggu 1 kali aja teman-teman. Jadi selama 2 minggu ini berarti kita memberikan kelabang untuk burung sirtu ini hanya 2 kali ya. Dan setelah 2 minggu kita terapkan tips ini, maka burung sirtu yang tadinya kalah mental atau drop mental akan kembali menjadi burung sirtu petarung lagi teman-teman. Nah, jadi seperti itu ya cara saya dalam mengatasi burung sirtu yang kalah mental. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya, semoga ini bisa menambah ilmu pengetahuan. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam sahabat kicau mania.